Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. Satu. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan karena terlambat beberapa menit mengumpulkan tugas. Hal itu disebabkan rekan Anda itu harus menyatukan beberapa tugas yang dikumpulkan dari anggota tim. Sementara itu, Anda sebagai anggota tim juga terlambat dalam menyelesaikan bagian Anda dalam tugas tersebut, sehingga menyebabkan rekan kerja Anda tidak mampu mengumpulkan tugas tepat waktu. Sikap Anda dalam menghadapi permasalahan ini adalah A. Mendengarkan teguran dari rekan kerja Anda. B. Mengakui kesalahan kepada atasan karena turut menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan. C. Mengakui kesalahan kepada rekan kerja Anda dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. D. Menghibur rekan kerja yang sedih atas permasalahan itu. Jawaban yang tepat adalah B. Mengakui kesalahan kepada atasan karena turut menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan. Pembahasan sangat memiliki tanggung jawab untuk mengakui kesalahan sehingga memiliki kesadaran untuk menerima teguran sebagai upaya memperbaiki diri. 2. Saat melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, Anda dihampiri seorang oknum yang mengaku sebagai panitia seleksi CPNS. Ia menawarkan bantuan untuk lolos ujian CPNS dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di sisi lain, Anda belum memiliki pekerjaan tetap dan memiliki tabungan yang cukup sebagai imbalan jasa untuk oknum tersebut. Sementara itu, Anda juga sudah menikah dan memiliki seorang anak. Sikap yang Anda tunjukkan dalam menghadapi situasi ini adalah A. Melihat potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya. Bila masih mampu menjalani rangkaian proses, maka tidak perlu berbuat curang seperti itu. B. Menerima tawaran tersebut agar mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga karena persaingan seleksi CPNS sangat ketat dan kesempatan lolos makin kecil. C. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan bahwa perilaku tersebut melanggar hukum dan ketentuan proses seleksi ASN karena Anda ingin menjadi pegawai dengan cara yang bersih. D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan perilaku oknum tersebut kepada panitia seleksi CPNS. Jawaban yang tepat adalah C. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan bahwa perilaku tersebut melanggar hukum dan ketentuan proses seleksi ASN karena Anda ingin menjadi pegawai dengan cara yang bersih. Pembahasan sikap yang tegas dalam menolak kecurangan karena melanggar hukum dan tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam kecurangan tersebut. 3. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari, Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak. Semua pekerjaan tersebut memiliki tenggat waktu yang sama. Sebagai karyawan profesional, sikap yang Anda tunjukkan dalam menghadapi permasalahan ini adalah A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu dengan sebisanya. B. Melapor kepada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. C. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. D. Membawa tugas pulang ke rumah dan mengerjakannya hingga larut malam. Jawaban yang tepat adalah B. Melapor kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Pembahasan memiliki kemampuan untuk menyadari kapasitas dan kemampuan diri sehingga mampu mengerjakan tugas secara profesional dan mampu bekerja sama dengan meminta bantuan kepada rekan kerja. 4. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda gunakan mengalami kecelakaan. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Setelah mobil diperbaiki, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika selesai melakukan audit, kepala sekolah memberikan sejumlah uang.
Jika menghadapi situasi ini, maka sikap yang Anda tunjukkan adalah A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim lainnya. B. Mengembalikan uang transport dengan halus. C. Menolak karena itu adalah bentuk gratifikasi. D. Marah kepada kepala sekolah karena telah berusaha menyogok. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menolak karena itu adalah bentuk gratifikasi. Pembahasan. Sikap yang tegas untuk menolak tindakan gratifikasi karena tidak mau terlibat dalam tindakan suap yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran dalam diri sendiri. 5. Dalam kondisi kesulitan keuangan, keluarga meminta Anda untuk menggunakan uang kantor yang kebetulan Anda pegang. Jika menghadapi situasi ini, maka Anda akan A. Meminta izin atasan terlebih dahulu. B. Menolak permintaan tersebut dan berusaha mencari solusi lainnya. C. Menolak permintaan tersebut karena takut tidak bisa menggantinya. D. Memenuhinya karena itu tidak menjadi masalah di kantor Anda. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak permintaan tersebut dan berusaha mencari solusi lain. Pembahasan. Konsisten untuk bersikap amanah atau atas kepercayaan yang telah diberikan. 6. Jika atasan Anda meminta Anda untuk melakukan sebuah kecurangan, maka Anda akan A. Melakukannya asalkan atasan Anda bertanggung jawab. B. Menolak apapun alasannya. C. Menolak dan mengingatkan atasan Anda. D. Melakukannya karena takut dipecat. Jawaban yang tepat adalah C. Menolak dan mengingatkan atasan Anda. Pembahasan. Sikap yang tegas untuk berani menolak dan mengajak orang lain untuk menghindari kecurangan, termasuk kepada atasan. 7. Jika atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan ke kantor, maka Anda akan A. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. B. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. C. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. D. Dalam hati tidak menyetujui perbuatan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pembahasan. Sikap yang berani dan tegas terhadap tindakan atau perilaku yang menunjukkan kecurangan. 8. Anda menemukan bingkisan makanan di meja Anda dan memakannya. Ternyata, bingkisan tersebut bukan untuk Anda, maka Anda akan A. Diam saja dan pura-pura tidak tahu tentang bingkisan tersebut. B. Meminta maaf dan mengganti bingkisan tersebut. C. Menyalahkan orang yang menaruhnya di meja Anda. D. Marah dan hanya mau mengganti dengan separuh harga. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta maaf dan mengganti bingkisan tersebut. Pembahasan. Sikap yang mau memaklumi kesalahan orang lain serta turut membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. 9. Suatu hari Anda menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan orang kantor. Tanpa sengaja, Anda merusak kendaraan tersebut. Yang Anda lakukan dalam permasalahan ini adalah A. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. B. Melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. C. Segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada atasan. D. Mengembalikan kendaraan tersebut dengan diam-diam dan berpura-pura tidak tahu akan kerusakan yang terjadi. Jawaban yang tepat adalah C. Segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada atasan. Pembahasan. Sikap yang tegas untuk berani bertanggung jawab serta bersedia untuk melaporkannya kepada atasan. 10. Menurut Anda, pegawai yang baik adalah pegawai yang A. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati. B. Profesional dan jujur dalam bekerja. C. Senang membantu mereka yang sedang kesusahan. D.
bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jawaban yang tepat adalah B. Profesional dan jujur dalam bekerja. Pembahasan: melakukan pekerjaan dengan profesional dan jujur merupakan sikap yang harus dimiliki karena akan menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. 11. Jika teman akrab Anda melakukan kecurangan absensi, maka Anda akan A. Banyak rekan kerja lain yang melakukan, jadi membiarkannya saja. B. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan kecurangan itu. C. Menoleransi perbuatannya karena baru kali pertama melakukannya. D. Mengingatkan dan menegurnya sebagai seorang teman. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengingatkan dan menegurnya sebagai seorang teman. Pembahasan: sikap yang tegas dan peduli terhadap teman atau rekan kerja karena tidak lelah menegur dan mengingatkan bahwa kebiasaannya merupakan perilaku curang. 12. Anda ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Maka, sebagai notulen, respon Anda adalah A. Memberitahu sahabat Anda di kantor tentang keputusan hasil rapat. B. Dengan bangga Anda menceritakan kepada rekan sejawat mengenai hasil rapat. C. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang Anda. D. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang Anda. Pembahasan: sikap yang tegas untuk menjaga amanat yang diberikan atasan sehingga tidak membocorkan hasil keputusan rapat. 13. Seorang oknum staf HRD menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi karyawan di perusahaan tempatnya bekerja, dengan cara memberikan sejumlah dana tertentu. Jika menghadapi situasi ini, maka sikap Anda adalah A. Menerima tawaran itu karena persaingan rekrutmen perusahaan sangat ketat. B. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang berpengalaman. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum menggunakan cara itu. D. Menolak tawaran itu karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dari suap. Jawaban yang tepat adalah D. Menolak tawaran itu karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dari suap. Pembahasan: sikap yang berprinsip untuk menolak cara yang curang dalam proses rekrutmen pegawai karena merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan. 14. Banyak pegawai kantor yang tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Melihat kejadian ini, maka sikap Anda adalah A. Jika hanya Anda yang mematuhi peraturan itu, maka percuma saja. B. Anda mematuhi peraturan itu dan mengajak pegawai lain untuk mematuhinya. C. Anda pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dijalankan. D. Sebaiknya, peraturan yang sulit harus diubah. Jawaban yang tepat adalah B. Anda mematuhi peraturan itu dan mengajak pegawai lain untuk mematuhinya juga. Pembahasan: sikap yang konsisten untuk sepakat dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, juga aktif mengajak rekan kerja lain untuk melakukan hal serupa. 15. Jika atasan Anda menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia dan tidak semua karyawan tahu, maka sikap Anda adalah A. Memberitahu teman kerja lain tentang informasi tersebut. B. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya. C. Hanya bercerita kepada teman dekat Anda. D. Hanya bercerita jika ada yang bertanya. Jawaban yang tepat adalah B. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya. Pembahasan: sikap yang dapat dipercaya karena dapat menjaga rahasia kantor serta dapat bekerja dengan baik tanpa merasa terganggu setelah mengetahuinya. 16. Sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor memberikan jatah uang makan sebesar Rp500.000.
Untuk tim Anda, sebagai jatah makan siang setiap harinya, uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun, menurut Anda, anggaran makan siang untuk tim tidak sebesar jumlah yang diberikan. Jika menghadapi situasi ini, maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Makan secukupnya dengan menyerahkan kwitansi yang sebenarnya. B. Makan dengan menghabiskan jatah anggaran yang telah diberikan perusahaan. C. Makan secukupnya tetapi memalsukan kwitansi. D. Mengikuti permintaan rekan kerja lain untuk menggunakan dana yang diberikan. Jawaban yang tepat adalah A. Makan secukupnya dengan menyerahkan kwitansi yang sebenarnya. Pembahasan dari soal ini menggunakan uang sesuai kebutuhan, serta memberikan laporan dengan jujur dan memberikan kwitansi yang sebenarnya. 17. Pada akhir bulan, tagihan rekening listrik rumah kos mengalami lonjakan menjadi 3 kali lipat dari tagihan biasanya. Sedangkan, tidak ada penambahan jumlah penghuni rumah kos. Pemilik kos memanggil semua penghuni kos. Sebenarnya, Anda termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang elektronik dengan daya listrik cukup besar. Jika menghadapi situasi ini, maka sikap Anda adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan yang mengakibatkan daya listrik cukup tinggi. B. Sebaiknya, pemilik kos bertanya kepada setiap penghuni kos untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan dengan daya listrik besar. C. Seharusnya, pemilik kos tidak membesar-besarkan masalah ini. D. Jika pemilik kos mengetahui Anda menggunakan barang elektronik berdaya tinggi, maka Anda akan pindah kos. Jawaban yang paling tepat adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan yang mengakibatkan daya listrik cukup tinggi. Pembahasan dari soal ini, sikap berani menyampaikan kesalahan dan siap menanggung konsekuensinya. 18. Pimpinan di tempat Anda bekerja menerapkan aturan yang sangat berlebihan terhadap semua orang yang bekerja di sana. Sebagai bawahannya, maka sikap Anda adalah A. Mencoba berbicara dan mengingatkan pimpinan mengenai aturannya yang terlalu berlebihan. B. Mengikuti aturan yang berlaku meskipun tidak merasa senang. C. Mengordinasi pegawai lain untuk mengajukan protes. D. Tidak melakukan apapun dan bekerja sesuai bagian Anda. Jawaban yang tepat adalah A. Mencoba berbicara dan mengingatkan pimpinan mengenai aturannya yang terlalu berlebihan. Pembahasan dari soal ini, sikap berani menyampaikan kritik dan saran kepada atasan secara terbuka demi keberlangsungan pekerjaan yang lebih baik. 19. Bagi Anda, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal ini, Anda senang? A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. D. Bekerja dengan standar yang tinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Pembahasan dari soal ini, ketika seseorang senang bekerja, maka dia akan menumbuhkan kreativitas baru sebagai upaya yang menarik untuk memberikan hasil kerja yang lebih baik. 20. Beberapa orang mengatakan Anda sebagai orang yang dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa A. Anda orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Anda orang yang terbuka. C. Anda melakukan apa yang Anda katakan. D. Anda bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawaban yang tepat adalah B. Anda orang yang terbuka. Pembahasan dari soal ini, sikap orang yang dapat dipercaya tidak bisa dilihat dari karakter seseorang yang selalu terbuka.